Assalamualaikum Pak Itmam. Waalaikumsalam Pak Muiz. Gimana kabarnya Pak Itmam? Alhamdulillah baik saja. Maaf sebelumnya Pak Itmam mengganggu waktunya. Saya minta waktu Pak Itmam. Ini mau konsultasi Pak, bincang-bincang santai gitu lah terkait pembelajaran di kelas. Karena mohon maaf sebelumnya Pak Itmam, pada saat ini saya itu ada tugas yaitu memberikan penilaian lah, anggaplah begitu, memberikan penilaian pada rekan sejawat bagaimana terkait pembelajaran di kelas. Karena pada saat ini saya merupakan CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Pak Itmam, untuk saat ini ada waktu luang nggak untuk bincang-bincang santai Pak Itmam? Iya. Ada waktu luang. Ya, terima kasih Pak Itmam. Ngomong-ngomong Pak Itmam, itu di SMK Rifaiyah sudah lama ngajar di sini? Sudah lama. Sudah lama. Kira-kira berapa tahun Pak Itmam? Sekitar 5 tahun. 5 tahun, alhamdulillah. Berarti sudah senior gitu Pak Itmam Iya. ya? Berarti masuk empunya sekolah gitu Pak Itmam ya? Masuk empunya sekolah. Kemudian materi apa Pak? Materi kebetulan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wah, ini materi yang sangat saya idamkan dari dulu Pak. Saya ingin tahu bahasa Inggris, tapi saat ini belum tahu bahasa Inggris Pak. Itulah. Baiklah Pak Itmam, ini ada beberapa pertanyaan Pak Itmam terkait nanti bagaimana proses pembelajaran di kelas. Gitu. Nah, pada saat ini Pak Itmam itu memegang materi bahasa Inggris Pak Itmam ya. Kira-kira itu kelas berapa nanti Pak Itmam yang akan mengajarnya? Terima kasih Pak Muiz. Nanti saya akan mengajar di kelas 10 SMK Rifaiyah dengan materi pokok komparatif Komparatif degree. Terima kasih Kak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan desain atau konsep pembelajaran yang akan Pak menggunakan nanti. Kira-kira yang pertama itu adalah capaian pembelajaran yang akan nantinya Pak mengajar kita. Capaian yang akan dicapai nanti menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, tulisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Jadi kooperatif itu membandingkan. Iya, membandingkan kata sifat. Itu kata kuncinya Pak Itmam ya, berarti membandingkan kata sifat. Baik, saya sudah mulai memahami ini apa yang akan Pak Itmam sampaikan nanti tentang bahasa Inggris. Karena jujur Pak Itmam, kalau bahasa Inggris saya bisa dikatakan nol Pak Itmam, tapi dengan bincang-bincang Pak Itmam ini banyak memberikan ilmu. Kalau kooperatif degree itu berarti membandingkan. Kemudian dari capaian pembelajaran yang telah Pak Itmam jelaskan barusan, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang tercapai pada pertemuan? Baik, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan memaparkan secara langsung, murid dapat menjelaskan pengertian, fungsi, pola, beserta contoh kalimat degree. Komparatif degree minimal 1. Minimal 1 Pak Itmam ya? Iya. Terus? Yang kedua, dengan menyusun kartu-kartu acak, murid dapat menciptakan kalimat komparatif degree dan superlatif minimal 5. Berarti nanti pakai kartu gitu Pak? Iya. Untuk membandingkan kalimat komparatif degree. Iya. Ada lagi Pak? Ada lagi yang ketiga, dengan menganalisis dua gambar, murid dapat menemukan perbedaan kedua gambar tersebut. Kemudian murid mengkomunikasikan temuan tersebut. Murid mengungkap temuan berdasarkan komparatif degree dan superlatif. Berarti nanti ada gambar gitu kan? Iya, yang membandingkan dua gambar. Kemudian anak itu nanti mengungkapkan atau mengutarakan tentang berdasarkan apa komparatif degree atau superlatif degree dari gambar itu. Baik. Cukup bagus sekali kan pelajarannya. Semoga nanti bisa tercapai dengan ini. Untuk saat ini kira-kira berapa kali pertemuan? 2 jam. 2 jam pertemuan. Semoga nanti bisa dimaksimalkan oleh Pak Itmam sehingga tujuan yang ingin Pak Itmam capai itu nanti akan tercapai semua. Kemudian nanti kira-kira kapan Pak Itmam akan prakteknya? Jam terakhir. Hari ini Pak Itmam? Hari ini. Oh, hari ini. Iya.
hari ini akan praktek yaitu jam terakhir jam berapa kira-kira? Jam 1. Jam 1 siang Pak Imam ya? Siang. Siang. Jadi Pak Imam nanti jam 1 siang siap saya observasi di kelas itu ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Imam. Kemudian dari capaian pembelajaran ada tujuan pembelajaran dan jelas tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang ingin kita capai kan seperti itu kan? Iya. Yang kira kan butuh alat juga bahan. Kira-kira alat dan bahan apa yang akan Pak Imam gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran itu? Untuk alat dan bahan ya, Iya. bukan materi. Iya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah Juga materi video, dan sumbernya. video, kemudian gambar, kemudian ada LCD proyektor, kemudian laptop, kemudian HP. Oke, terus untuk materi dan sumbernya Materi dan sumber bahan ajar yang pertama adalah buku guru dan buku siswa siswa. kelas 10. Kemudian B, buku bacaan yang relevan. Kemudian juga ada lingkungan sekitar. Oh, berarti melibatkan lingkungan sekitar juga Pak. Iya. Nah, berbicara tentang lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, kalau di SMK ini Pak, siswa boleh bawa HP nggak? Boleh Pak ya. boleh. Terus Karena- akses internetnya juga gratis untuk siswa. gratis. Terus bagaimana penggunaan HP itu di sekolah ini? Penggunaan HP untuk jam pelajaran boleh dipakai, tapi untuk istirahat tidak boleh dipakai, Dikumpulkan di kantor seperti itu. di kantor. Bagus sekali. Nah, dari beberapa langkah juga tujuan, kira-kira ini pertanyaan terakhir Pak Imam ya. Iya. Yang terakhir, bagaimana Pak tahapan pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas? Untuk tahapan pembelajaran yang seperti biasa dimulai dari pembukaan, kemudian warming up, kemudian tes awal, kemudian ada kegiatan inti, kemudian penutup, penilaian, kemudian terakhir refleksi. Refleksi. Ya, terima kasih Pak Imam. Dari langkah-langkah pembelajaran itu sepertinya cukup untuk bisa bagaimana bisa tercapai tujuan pembelajaran itu. Iya, amin. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Ya, sama-sama Sampai Pak. ketemu nanti di jam 1 siang pada kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang Bapak Imam agendakan pada hari ini bisa tercapai. Amin, amin. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama Pak. Mari Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Good morning. How are you today? I'm fine too. Saya jawab dengan bahasa Inggris enggak ya? Bagaimana kondisi hari ini? Happy. Are you happy? Happy. Okay, thank you. Firstly, before we start our lesson, I please you to Mr. Aji to I please you to Mr. Aji to memimpin doa. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, thank you. Sebelum saya memulai pelajaran, saya juga akan send ya. Siapa kira ya yang tidak masuk hari ini? Ada Lutfi, Pak. Lutfi. Ya, Pak. Yang lain masuk semua? Ya, Pak. Oke, thank you. Oke. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa, Arul kemarin? Adjektif ya. Adjektif.
dalam bahasa Indonesianya adalah kata sifat. Jadi setiap benda itu juga mempunyai kata sifatnya ya. Ada yang kalau kita lihat seperti songkok ini ada kecil, ada yang lebih besar, ada yang sama seperti itu ya. Jadi setiap benda itu juga mempunyai kata sifat ya. Untuk sekarang kita akan belajar tentang perbandingan ya. Perbandingan dalam bahasa Inggris apa? Meli. Apa tadi? Perbandingan, ada yang tahu? Comparative degree. Atau dalam penjelasan detailnya disebut dengan kalimat perbandingan. Di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah kalimat positif. Artinya setara atau sama. Artinya perbandingan yang satu dengan yang satu lainnya itu sama. Yang kedua adalah komparatif. Artinya benda yang satu dengan yang lainnya itu ada yang lebih ya. Artinya lebih. Kemudian yang ketiga adalah superlatif. Superlatif artinya yang paling ya. Atau terdepan, terpanjang, terpandai dan semacamnya. Oke. Tujuan dari materi kali ini adalah pertama untuk memaparkan secara langsung apa pengertian dan juga fungsi dari komparatif itu sendiri. Yang kedua, kalian bisa menciptakan kalimat comparative degree gitu ya. Kemudian setelah saya bagikan nanti di kartunya itu kalian menemukan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang paling. Saya akan berikan kartu itu. Oke. Apa comparative degree? Tingkat perbandingan. Yang pertama ada kalimat positif. Yang kedua komparatif. Yang ketiga superlatif. Sekarang sudah bagi 3 kelompok. I have you three groups and I will give you the card. What is it? Apa ini? What is this? Card. The color. Apa warnanya? Green. Yang ini? Red. Tentunya ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Oke. Ini artinya the red card. Oke. Coba say itu semuanya. Say together. Red card. Red card. Green card. Green card. Red card. Nah, tugasnya kalian adalah menemukan dari kartu ini ada yang misalnya nanti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, kemudian yang paling. Nanti kalian diminta untuk presentasi setiap kelompok. Maju 1 orang. Oke? Paham ya semuanya ya? Ya, silakan. Saya minta per kelompok. Di sini ada 4 kinds of color. Jadi ada 4 macam kartu. Silakan dianalisa sendiri ya. Nanti akan ditemukan minimal nanti membuat 5 kalimat comparative degree. Oke? Okay? Yes. Oke. Okay. This is for the group 2 or the second group, and this is for the first group. Okay.
Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Okay, understand? Yes? Okay, we start from now. Yang kedua, kalian bisa menciptakan kalimat comparative degree nanti ya. Kemudian setelah saya bagikan nanti di kartunya itu ada kalian menemukan. Iya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang paling nanti. Saya akan berikan kartu itu. Oke? Apa comparative degree? Tingkat perbandingan. Yang pertama ada kalimat positif. Yang kedua komparatif. Yang ketiga superlatif. Sekarang sudah bagi 3 kelompok. I have you three groups and I will give you the card. What is it? Apa ini? What is this? Card. Apa? The color. Apa warnanya? Green. Yang ini? Red. Tentunya ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Oke. Ini artinya the red card. Oke. Coba say itu semuanya. Say together. Red card. Red card. Green card. Green card. Red card. Nah, tugasnya kalian adalah menemukan dari kartu ini, ada yang misalnya nanti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, kemudian yang paling. Nanti kalian diminta untuk presentasi setiap kelompok. Maju 1 orang. Oke? Paham ya semuanya ya? Ya, silakan. Saya minta per kelompok. Di sini ada 4 kinds of color. Jadi ada 4 macam kartu. Silakan dianalisa sendiri ya. Nanti akan ditemukan minimal nanti membuat 5 kalimat comparative degree. Oke? Okay? Yes. Oke. Okay. This is for the group 2 or the second group. And this is for the first group. Okay. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Okay, understand? Yes? Okay, we start from now.
Nah, apa? Kalau nyanyi bahasa Inggris. Oh, apa ya? Nanya bahasa Inggris apa ya? Hah? Oke. Ini tuh ya, lupa dah. Saya jelas lagi. Kan apa ya? Laporan menanggapi nanti ketika itu. Okay, finish? Finish? Yes. Finish? All? Okay. Before you presented your duty, I will give you kita ice breaking dulu ya. Sebentar. Saya minta satu orang ke depan. Siapa ya? Arul, silakan. Ya, nanti saya bantu juga ya. Just ice breaking sebentar saja. Oke? Oke, silakan. Dia bersama saya, oke? Kita ice breaking dulu dengan menyanyikan judulnya What Time Is It? Pernah kan? Kita pernah belajar itu? Oke? Coba ikuti dulu saya, nanti ikuti Mas Arul. Oke? 1, 2, 3, go. What time is it? What time is it? Hurry up, hurry up. What time is it? What time is it? Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Yang terakhir 5 kali. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. 4 kali ya, sorry. 4 kali. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Finish, oke? Dengan ya, hurry up, hurry up. What time is it? Hurry up, hurry up. What time is it? What time is it? Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Finish, oke? Oke, 1, 2, 3, go. What time is it? What time is it? Hurry up, hurry up. What time is it? What time is it? Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Oke, once again. Satu kali lagi. 1, 2, 3, go. What time is it? What time is it? Hurry up, hurry up. What time is it? What time is it? Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Oke, thank you. Sit down, please. Mas Arul, thank you. Sit down. Duduk. Oke, saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan presentasi. Saya minta Meli. Ya, nanti ada yang menanggapi misalnya dari kelompok 2. Ya, ada yang keliru misalnya nanti kartunya kok bisa gitu ya. Kemudian yang kelompok 2 menanggapi yang menanggapi kelompok 3. Yang kelompok 3 yang menanggapi kelompok 1. Oke, silakan. Yang itu ya dibawa semuanya. Ya, enggak usah. Oke, silakan. Saya minta Meli untuk maju ke depan. Maju ke depan, ya. Dari hasil kerja kalian, apa yang ditemukan sudah ditulis? Yes. Oke, coba dibacakan ke temannya. Number 1. Number 1, the yellow card is smaller than the red card. Number 2, the red card is bigger than the yellow card.
Number 3, the B card is David. Number 4, the green card is bigger than yellow card. Oke. The Terakhir, number 5, the red card the red card. The red card is smaller Then, than the card. oke. Silakan kelompok 2. Jangan dulu. Silakan di depan dulu. Ada tanggapan dari kelompok 2? Jika tidak ada, gimana Pak? Terus lagi. Oke. Tidak ada? Apa ada? Tidak ada. Oke, sudah benar ya. Oke, thank you. Silakan sit down. Please sit down. Oke, kelompok 2. Silakan, siapa? Yunif atau Arul? Oke. Number Ya. 1, Pak. Ya, nggak apa-apa. Number 1, the yellow card is the biggest. Number 2, the pink card is smaller than the red card. Number 3, the green card is bigger than pink card. Number 4, the red card is smaller than yellow card. Number Okay, 5, number 5. the yellow card is bigger than the red card. Oke. Kelompok 3. Ada tanggapan? Tidak. Tidak ada juga. Oke, thank you. Give applause to Mr. Arul. Okay, from the third group, I place you to Annie. Silakan maju ke depan. Silakan. Number 1, the green card is the biggest. Number 2, the yellow card is smaller than the green card. Number 3, the pink card is the smallest. Number 4, the red card is bigger than the pink card. Number 5, the yellow card is bigger than the pink card. Oke. There is question from you? No? There is no. Okay, thank you. Sit down. Okay. Finish? Finish. Kembali lagi ke yang tadi. Tadi apa yang kita pelajari tadi apa? Tentang comparative degree. Artinya apa? Tingkat perbandingan. Jadi ada yang lebih kecil, lebih besar, ada yang paling besar, ada yang paling kecil. Itu ya. Ada pertanyaan seperti ini? Tidak ada? Tidak ada. Gimana pelajaran hari ini? Are you happy? Yes. Okay. Are you happy? Happy. Happy. Happy? Thank you. Ya, oke. Jadi untuk materi kali ini kita sudah belajar tentang degrees of comparison atau comparative degree ya. Jadi ada dua, sebenarnya ada tiga, ada kalimat positif, ada kalimat komparatif, kemudian superlatif. Ada tiga sebenarnya. Yang sering kita pakai ada dua, komparatif, kemudian superlatif. Oke, paham ya? Minggu depan tugas di rumahnya kalian homework PR ya di rumah. Nanti saya minta kalian setiap orang untuk membuat kalimat dengan membandingkan benda-benda yang ada di rumah. Misalnya ada di dapur, ada di halaman depan, ada di ruangan tamu dan sebagainya. Yang penting benda-benda yang ada di rumah dibandingkan. Oke? Itu dia. Tugasnya membuat apa? Membuat kalimat ya, comparative degree, kemudian superlatif. Minimal 5.
lebih boleh, tidak apa-apa. Oke, paham? Understand? Do you understand? Yeah. Minggu depan, next week, we will learn about prosedur teks. Ya. Nanti kalian siapkan bahan-bahan. Itu ada bagaimana membuat teks, ya, prosedur teks, ya. Oke? Yes. Thank you very much for today. Hai Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Mukhlis. Ya. Gimana Pak Imam kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Pak Imam mengganggu waktunya, minta waktunya sebentar. Ini terkait dengan mau wawancara lagi Pak Imam terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah Pak Imam lakukan kemarin pada hari Sabtu kemarin. Itu dari beberapa hasil pengamatan yang telah saya lakukan ketika kegiatan itu di kelas. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Imam. Minta waktunya sebentar Pak Imam ya. Pak Imam tidak sibuk, santai sekarang. Santai. Sudah santai. Gimana pertama Pak Imam perasaannya kemarin ketika mengajar? Nah, jelas itu setiap orang itu kan mesti ada momen-momen tertentu, kadang lagi mood bagus atau mood lagi tidak enak, atau bisa jadi ada masalah di rumah atau dan macam-macamnya. Pertama Pak Imam gimana kemarin merasakan pembelajaran itu dengan anak-anak? Pertama, alhamdulillah saya merasa senang karena sudah bisa mengajar dengan maksimal dan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak lebih aktif karena mereka belajar sesuai dengan kebutuhannya, dengan kemampuan yang dimiliki, dan dengan adanya kompetensi sosial emosional yang telah Bapak sampaikan, siswa menjadi lebih tenang dan kondusif. Tenang. Jadi dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, siswa lebih aktif gitu Pak ya di kelas, siswa lebih aktif lagi. Kemudian juga dengan KSE itu atau kompetensi sosial emosional itu, siswa menjadi lebih tenang dan kondusif. Kemudian yang kedua itu Pak, apa proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang direncanakan Bapak? Kemarin kan ada sebelum Bapak ngajar itu kan sempat bincang-bincang gitu Pak kan ya. Ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada alat dan bahan, kemudian juga langkah-langkah pembelajaran yang seperti apa. Nah sekarang setelah proses kegiatan kemarin itu Pak Imam, apa yang sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Pak Imam? Prosesnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pembelajaran dengan modul ajar yang sudah direncanakan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak maksimal, seperti misalnya saat diberi tugas dalam waktu anak-anak masih kurang karena pembelajarannya yang menjadi lebih asik dari yang biasanya. Oh iya, berarti dengan menggunakan kad itu, dengan menggunakan kartu anak-anak bisa menemukan idenya sendiri gitu Pak Imam ya. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya Pak Imam, bukan hanya pakai kartu saja nanti. Kemudian yang ketiga ini Pak Imam, dapat mungkin Pak Imam bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi. Hal-hal yang memuaskan bagi saya saat anak-anak bisa belajar dengan tenang dan fokus, sehingga apa yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga hasilnya dari anak-anak menggambar dengan baik walaupun dengan sederhana seperti itu. Sederhana dengan menggunakan kartu tadi itu Pak ya. Kemudian yang berikutnya Pak Imam, bagaimana menurut Pak Imam ini mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kemarin kan ada, kalau tidak salah ada 3 Pak ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah dari kegiatan yang telah Bapak Imam lakukan itu, kira-kira seperti apa sih ketercapaian tujuan pembelajaran? Menurut saya tujuan pembelajaran yang saya sudah rencanakan sudah tercapai. Buktinya murid sudah mampu
mensyukuri apa yang sudah menjadi miliknya dan juga bisa menggambar dengan baik sesuai. Juga bisa membandingkan dua benda dengan bisa dengan apa? Materinya Pak? Materinya Pak apa namanya? Degrees of comparison Berarti comparative degree. Iya, Siswa sudah bisa membandingkan gitu Pak Imam ya. Ada dua benda misalkan itu kan baik dari comparative degree-nya, superlative degree-nya sudah Pak Imam ya. Oh iya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa? Kira-kira? Mungkin kesulitan siswa yaitu saat membandingkan dua benda bahasa Inggris dengan batuan yang sederhana dan juga alat tulis yang masih harus Pinjam ke sana kemari gitu Pak ya. Ya, sehingga proses penyelesaiannya agak terlambat. Oh, agak lambat. Jadi kesulitannya karena bagaimana siswa membandingkan dua siswa dua benda gitu ya, karena kebetulan materinya itu tentang comparative degree, membandingkan dua benda. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Bapak? Sebetulnya kesulitannya adalah pada ketelatenan kita saja. Artinya anak yang masih usia kelas 10 banyak yang kurang mengerti bagaimana cara membandingkan dua benda dalam bahasa Inggris. Ada lagi kesulitannya Pak? Bisa kekurangan kamus bahasa Inggris di sekolah, sehingga harus bergantian antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Jadi kekurangan kesulitannya Bapak itu ya Pak ya? Iya. Anak masih namanya kelas 10 masih Pak ya, kelas siswa baru, anggaplah siswa baru seperti itu. Anak masih karena ini materi pertama mungkin masih ada kesulitan membandingkan dua benda itu, kemudian keterbatasan kamus yang dimiliki sekolah. Itu anak itu kamus itu dari anak bawa sendiri atau memang disediakan sekolah Pak? Disediakan sekolah. Seharusnya memang harus bawa gitu ya. Kebetulan pada waktu itu siswa tidak bawa, disediakan di sekolah gitu Pak ya. Kebetulan dan yang ada di sekolah cuma dua gitu Pak ya. Jadi bergantian gitu ya. Terus kira-kira Pak solusi atau alternatif yang Pak Imam akan lakukan untuk mengatasi beberapa kesulitan itu kira-kira apa Pak? Solusinya kalau ada guru pendamping tidak akan kewalahan karena bisa membantu untuk membimbing murid yang lainnya atau menyewa kamus bahasa Inggris. Menyewa kamus bahasa Inggris. Jadi alternatifnya itu adalah butuh guru pendamping gitulah. Butuh guru pendamping untuk mendampingi Pak Imam, kemudian juga ada sewa kamus bahasa Inggris atau misalkan siswa dibawa sendiri. Alternatif lain Pak Imam dari kamus itu gimana biasanya? Yang selama ini terjadi? Ya boleh pakai kan ada wifi. Berarti bisa memanfaatkan HP pakai kamus-kamus secara online gitu Pak Imam ya. Itu bagus. Baik Pak Imam, dari beberapa hal yang telah saya tanyakan tadi dan saya melihat sistem pembelajaran yang Pak Imam menggunakan di kelas itu sudah bisa dikatakan bagus lah Pak Imam. Sudah baik. Kira-kira apa yang akan Pak Imam pertahankan? Kira-kira apa yang akan dipertahankan dari kegiatan di kelas itu, baik dari kalau kekurangannya bisa diperbaiki, kalau yang baik itu bisa dipertahankan, paling tidak bisa dikembangkan. Kira-kira apa? Mungkin yang pertama, ini adalah pertama kali saya mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu dan PC. Tapi hasil dari itu anak-anak saat menyanyi sudah senang dengan melihat sambil melihat video di proyektor. Itu yang saya pertahankan. Yang kedua mungkin di modul ada kegiatan penyiapan dengan KSE, penyiapan siswa gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga tapi terlaksana KSE-nya? Terlaksana Pak ya? Tidak terlaksana. Oh, enggak terlaksana Pak ya. Mungkin nanti itu yang perlu ditambahkan. Terus berikutnya Pak. Mungkin yang perlu disiapkan lagi adalah alat tulis dan juga buku pembelajaran. Buku pembelajaran, kamus-kamus gitu Pak Imam. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah yang
yang perlu diperhitungkan adalah kegiatan yang akan dilakukan dengan matang. Dengan matang. Ya, persiapkan. Terkait apa misalkan Pak yang perlu dipersiapkan? Waktu mungkin atau bagaimana atau perangkat pembelajaran juga termasuk seperti itu Pak ya. Terus yang selanjutnya murid lebih dirangsang lebih aktif lagi dan lebih berpikir kritis. Terus yang terakhir mungkin guru lebih baik menyimpulkan siswa lebih baik menyimpulkan sendiri daripada guru yang menyimpulkan. Iya itu bagus Iya. Jadi kesimpulan akhir dari kegiatan belajar diberikan ke siswa Ya, gitu Pak Imam ya. Oh iya bagus. Apa itu sudah terasa atau belum Pak Imam? Kemarin belum karena itu yang saya yang menyebutkan. Oh jadi harapan kedepannya seperti itu Pak kedepannya. Imam. Jika dengan demikian kira-kira Pak Imam itu melakukan praktek mengajar berikutnya seperti apa? Berikutnya. Untuk berikutnya saya akan berusaha untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, karena terus terang saja ini baru sekarang saya lakukan. Mungkin dengan banyak berlatih mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi akan membuat saya lebih memahami juga dengan KSE yang seyogyanya akan lebih menyenangkan bagi siswa. Oh ya. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Saya rasa sama-sama. cukup. Semoga nanti untuk pembelajaran kedepannya Amin. akan lebih baik lagi, akan lebih lebih mengaktifkan siswa. Yang jelas kita tetap berkolaborasi Pak Imam, kita saling berbagi hal baik, hal positif. Bagaimana kita bisa meningkatkan pembelajaran untuk lebih baik kedepannya. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Sama-sama. Mari Pak Imam. Demikianlah video aksi nyata untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam guru hebat.